Assalamualaikum guys, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ajeng, Beauty, Saidah, Farhan, dan Izzat. Di sini, kami akan membahas bab 15 terkait menyematkan IRM ke perencanaan strategis di kota Edmonton. Oke, selamat menyaksikan. A. Sejarah kota Edmonton. Dalam perencanaan strategis di kota Edmonton, Ken Baker, manajer acara IRM di kota Edmonton, Alberta, Kanada. Bagi saya, satu-satunya alasan yang baik untuk mengambil risiko adalah bahwa ada kemungkinan yang layak dari hadiah yang melebihi bahaya. Untuk menyerapkan manajemen risiko perusahaan atau IRM, fokus pada strategis dia mengolah kota Edmonton pada tahun 2012 sampai dengan 2013. Pada tahun 2008, rencana strategis baru dan tujuan yang ditetapkan dengan baik, mereka membutuhkan analisis risiko untuk menentukan apa yang dapat mencegah kota dari pencapaian tujuan dan tujuannya. Kota Edmonton, ibu kota provinsi Alberta, Kanada Barat, telah menjadi tempat perhimpunan sejak akhir zaman Esen terakhir. Pada tahun 1795, Edmonton yang mula-mula dihuni oleh orang Eropa sebagai pos perdagangan bulu, secara bertahap terdorong oleh padang rumput. Pada tahun 1947, dengan ditemukannya simpanan minyak utama di dekat situ. Pertumbuhan sejak waktu itu sebagian besar didasarkan pada pengembangan minyak baru di North Rim, Alberta, yang dimulai pada tahun 1970-an. Edmonton tumbuh pesat. Pada tahun 2013, kota itu berpenduduk lebih dari 800.000 orang, dan kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi termuka bangsa, dan diharapkan mencapai 900.000 pada tahun 2033. Itu adalah penelitian termuka dunia di beberapa bidang seperti kedokteran, energi, nanoteknologi, dan desain kota musim dingin. IRM menyediakan risiko aransemen untuk mengurangi risiko untuk pencapaian cara. Resuit ulang anggaran Bennett menyediakan informasi untuk membantu menentukan funding program Innovatives, dan ada 3 proyek-proyek untuk multi strategis tujuan cara. Yang pertama, IRM menarik langkah-langkah sukses dari pengukuran kinerja, menentukan risiko untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, pengadaan kinerja mengirimkan daftar hasil yang diinginkan kepada Result Based Organizing, dan menerima daftar program dan biaya yang telah diprioritaskan. Yang terakhir, Result Based menerima daftar mitigasi risiko dari IRM, menciptakan daftar prioritas mitigasi anggaran. Penilaian ke dalam kasus bisnis untuk proyek-proyek model baru, model IRM strategis harus memasukkan proyek-proyek ini pada tingkat strategis. Hubungan strategis IRM sebagai bagian dari risiko alam semesta ditampilkan di pameran 152. Metode tersebut disediakan dalam model kartu skor risiko yang dirancang oleh PM2 Consulting.com. Alasan dan faktor pendorong penerapan manajemen risiko. SNI ISO 31000 manajemen risiko pedoman memaparkan bahwa salah satu prinsip manajemen risiko adalah informasi terbaik. Maka, sebagai landasan berpikir seperti apa risiko efektif, agar pengelolaan risiko yang dijalankan efektif, kita perlu informasi terbaik yang tersedia. Dalam kasus kota Edmonton, auditor atau OCHA dan administrasi bersama-sama
membuat kerangka IRM sebagai model perencanaan risiko bisnis perusahaan atau CBRP, menggunakan masukan dari beberapa departemen kota serta ahli materi pelajaran eksternal. Model CBRP didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko Committee of Sponsoring Organization atau KOSO, dengan modifikasi untuk memungkinkan pembobotan risiko di berbagai tingkat manajemen untuk menghasilkan informasi terbaik dari kerangka kerja yang diadopsi. Apa saja bentuk penerapan manajemen risiko yang sudah dilakukan? Yang pertama, IRM dengan menggunakan standar manajemen risiko ISO 31000. Cabang infrastruktur Edmonton menggunakan manajemen risiko yang canggih untuk memelihara dan mengganti aset modal saat ini dengan memperkenalkan model IRM. Tetapi, penerapan IRM ini butuh waktu yang cukup lama dari yang diharapkan, dan IRM menggunakan kerangka yang lebih menyeluruh, seperti meluncurkan sistem IRM yang sempurna di tingkat strategis, proyek, dan operasi. Yang kedua, pilot PM2 menggunakan kartu skor risiko dengan dokumen cara dan dengan mengadakan lokakarya risk scorecard. Yang pertama, cara kami tumbuh. Itu rencana pembangunan kota di tahun 2010. Kemudian, yang kedua, cara kami bergerak, rencana induk transportasi. Yang ketiga, cara kita hidup, rencana orang Edmonton di tahun 2010. Yang keempat, cara kita menghijau, rencana strategis lingkungan Edmonton tahun 2011. Kemudian yang kelima, cara membiayai, itu rencana keberlanjutan keuangan Edmonton dalam pengembangan. Dan yang keenam, kesejahteraan, cara kita menjadi kaya, rencana pembangunan ekonomi. Ya, kemudian di sini juga ada dampak dan manfaat bagi organisasi setelah penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu, dampaknya model PM2 dianggap menambahkan nilai lebih dan memberikan dampak secara keseluruhan. Ditemukan kerumitan yang meskipun berguna, tapi mungkin menghalangi keberhasilan dalam pencapaiannya. Dan adapun manfaat IRM adalah membantu keputusan alokasi sumber daya dan memberikan penilaian risiko untuk memitigasi risiko pencapaian cara. Selanjutnya, faktor-faktor mengapa penerapan manajemen risiko di organisasi atau di perusahaan itu tidak berhasil. Penerapan kerangka IRM di kota Edmonton tidak berhasil karena bertentangan dengan keinginan tim kepemimpinan perusahaan yang ingin fokus hanya pada risiko strategis, bukan pada kerangka keseluruhan. Adapun model IRM strategis yang direkomendasikan sedang disesuaikan dan menunggu umpan balik dari tim yang terlibat dalam risiko kartu skor. Untuk memberikan metode manajemen risiko yang konsisten ke semua area, manajer program IRM mengkonsolidasi lebih lanjut dari model IRM dengan memastikan keterkaitan dengan manajemen proyek dan menyelaraskan praktik manajemen risiko operasi dengan standar manajemen risiko ISO 31000. Dan proses IRM di kota Edmonton perlu dikaitkan dengan proses pengukuran kinerja ke depan. Maka diperlukan identifikasi dan menentukan cara yang paling efektif dan efisien agar dapat meraih kesuksesan. Selanjutnya F. Pelajaran yang dapat diambil oleh organisasi atau perusahaan lain yang ingin menerapkan manajemen risiko. Strategi manajemen bisa jadi bagus secara teori, namun belum tentu baik di penerapannya. Jika ingin menetapkan sebuah strategi manajemen, kita harus melakukan identifikasi sebelum menetapkan dan menggunakannya. Mungkin sekian presentasi kami tentang bab 15 di mana menjelaskan penyematan IRM ke perencanaan strategis di kota Edmonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.